Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ke-10 di sini, pembahasan yang akan saya bahas adalah Natural Language Processing atau yang biasa disebut dengan NLP. Kalau berbicara tentang Natural Language Processing, ini merupakan salah satu model yang ada di Artificial Intelligence. Ada beberapa model yang bisa digunakan di Artificial Intelligence, mulai dari Natural Language Processing, berikutnya Computer Vision yang sudah saya bahas di materi pertemuan ke-9, berikutnya Robotika dan Sistem Navigasi, keempat ada Game Playing, dan terakhir ada Sistem Pakar. Nah, untuk materi pertemuan ini kita fokus ke yang pertama, model yang pertama yaitu Natural Language Processing. Untuk pembahasan yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini, ada 5 pembahasan yang nantinya akan dibahas, mulai dari apa itu Natural Language Processing, berikutnya pendekatan dari NLP atau Natural Language Processing, selanjutnya teknik dalam Natural Language Processing. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan di Natural Language Processing itu sendiri. Selanjutnya ada pembagian Natural Language Processing. Dan berikutnya tahapan proses dari Natural Language Processing. Ini kurang lebih ada 5 pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan di mata kuliah kecerdasan buatan, terutama di pertemuan ke-10 itu sendiri. Tentang Natural Language Processing merupakan salah satu model yang ada di Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu sendiri sederhananya merupakan program yang memungkinkan komputer untuk berpikir cerdas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih gitu. Ini kalau berbicara tentang Artificial Intelligence. Dengan Artificial Intelligence, komputer nanti dapat berpikir, selanjutnya melakukan analisis, mengambil keputusan, hingga memecahkan masalah selayaknya seperti yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang ada di human brain manusia, yang ada di otaknya manusia bisa berpikir, selanjutnya melakukan analisis, mengambil keputusan, hingga memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Seiring dengan teknologi komputer yang makin berkembang, kehadiran Artificial Intelligence di sini makin dekat dengan keseharian manusia. Contoh implementasinya yang paling simpel, contohnya yang paling banyak digunakan sekarang ada yang namanya fitur chatbot. Chatbot di sini merupakan salah satu wujud terapan dari Artificial Intelligence, terutama di bidang Natural Language Processing. Ini yang nantinya akan saya bahas, terutama fokus kita adalah di salah satu model yang ada di Artificial Intelligence, yaitu Natural Language Processing. Apa itu NLP atau yang biasa disebut dengan Natural Language Processing? Merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia. Jadi kata kuncinya, cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia. Dengan menggunakan apa? Menggunakan bahasa alami yang biasa dilakukan atau biasa digunakan oleh manusia itu sendiri. Ini yang diinginkan oleh manusia saat ini. Bagaimana caranya device ataupun perangkat yang ada di sekitar manusia bisa berinteraksi dengan manusia itu sendiri, menggunakan bahasa alami dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, NLP di sini digunakan untuk mengukur sentimen dan menentukan bagian mana dari bahasa manusia yang penting nantinya. Jadi dari banyaknya keyword atau dari banyaknya kata yang diucapkan oleh manusia, kata mana yang nantinya akan diambil oleh Natural Language itu sendiri. Pemroses bahasa alami atau yang biasa disebut dengan Natural Language adalah suatu aplikasi atau program dalam bidang Artificial Intelligence yang dapat mengartikan suatu bahasa baik tulisan maupun lisan, atau nanti memproses masukan yang berupa bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Jadi nanti ada bisa bentuknya tulisan atau bisa bentuknya adalah voice atau lisan. Ini yang terus dikembangkan hingga saat ini. Tentang Natural Language Processing digunakan untuk aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Implementasi dari Natural Language sebenarnya yang ada di sekitar kita sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita nikmatin. Contoh yang paling simpel, aplikasi terjemahan bahasa. Contohnya seperti Google Translate, ada yang namanya sederet.com, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word dan Grammarly.
yang menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Selanjutnya aplikasi chatbot atau yang biasa disebut dengan interactive voice response untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Ini yang lumayan banyak digunakan sekarang di beberapa perusahaan. Selanjutnya aplikasi personal assistant, contohnya yang ada di beberapa device, seperti yang ada di Google, contohnya dengan Google Voice-nya atau Oke Google. Selanjutnya yang ada di iPhone, ada yang namanya Siri. Selanjutnya yang dikembangkan oleh Microsoft, namanya Cortana. Dan selanjutnya ada yang namanya Alexa. Ini yang dikembangkan oleh Amazon. Ini beberapa contoh aplikasi personal assistant yang ada di beberapa device. Selanjutnya penamaan lokasi yang sekarang banyak digunakan di aplikasi-aplikasi seperti di Gojek atau contohnya Grab dan yang lain-lainnya, yang dapat memberi nama suatu lokasi berikut titik jemput yang lebih detail. Contoh, lokasi saya ada di Jalan Jenderal Sudirman atau lokasi saya contohnya ada di Monas contohnya. Nah, lebih detailnya ada di titik mana contohnya? Apakah ada di contohnya ada di pintu selatan atau contohnya pintu utara atau contohnya pintu barat dan yang lain-lainnya. Oke, ini contoh implementasi dari Google Translate atau implementasi dari Natural Language Processing khususnya di Google Translate. Contohnya saya ketik, contohnya di sini saya menggunakan deteksi bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya selanjutnya nanti saya akan translate ke dalam bahasa Inggris contohnya. Saya ketik contohnya di sini selamat pagi, nanti akan muncul good morning contohnya. Selanjutnya ini yang banyak digunakan sekarang, yang lagi ramai ada yang namanya chatbot, fitur chatbot contohnya yang dibuat oleh Microsoft, namanya Rina contohnya. Ini contohnya pada waktu kita berinteraksi contohnya dengan si Rina itu sendiri. Kalau ini kan menggunakan tulisan gitu, menggunakan kata yang kita kirim ke aplikasi tersebut. Contohnya dia menggunakan fitur seperti aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp ataupun yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya You, chatbot buatan Indonesia. Ini juga digunakan implementasi dari chatbot juga gitu. Selanjutnya perusahaan sekaliber Auto 2000 pun dia sudah punya yang namanya chatbot. Chatbot di sini merupakan informasi terkait dengan Auto 2000 contohnya, namanya Tasya. Berikutnya Bank BNI pun sudah meluncurkan yang namanya chatbot BNI dengan nama Cinta BNI. Contohnya seperti ini merupakan personal intelligent banking yang dimiliki oleh Bank BNI atau Bank Nasional Indonesia. Selanjutnya diimplementasi dari Natural Language Processing untuk yang personal assistant, contohnya seperti ada Google Voice dengan Oke Google. Selanjutnya ada Siri yang dipelopori oleh iPhone contohnya atau yang dipelopori oleh Apple contohnya. Selanjutnya Cortana yang dipelopori oleh Microsoft. Selanjutnya ada Alexa yang dibuat oleh Amazon. Tentang pendekatan NLP, ada beberapa pendekatan yang digunakan agar komputer dapat memahami bahasa manusia. Manusia berinteraksi dengan alat atau berinteraksi dengan komputer atau berinteraksi dengan device, sesuatu yang perkataan yang dikeluarkan oleh manusia, baik itu dengan menggunakan tulisan atau dengan menggunakan lisan atau menggunakan suara, bagaimana nanti bisa mesin tersebut nanti bisa berinteraksi. Di sini ada beberapa pendekatan yang digunakan, tujuannya agar komputer dapat memahami bahasa manusia itu sendiri. Yang pertama ada pendekatan simbolik, yang kedua ada pendekatan statistik, berarti lebih ke yang lebih sering nanti, bisa jadi yang lebih sering yang nanti digunakan. Selanjutnya ada pendekatan koneksi. Oke, saya bahas satu-satu tentang pendekatan simbolik. Pendekatan simbolik menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada aturan atau yang biasa disebut dengan leksikon yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Artinya, sistem menerima aturan bicara dalam bahasa tertentu yang diwujudkan dan direkam oleh pakar linguistik untuk nanti diikuti. Ini kalau menggunakan pendekatan simbolik. Yang kedua, menggunakan pendekatan statistik. Pendekatan statistik didasarkan pada contoh fenomena linguistik yang dapat diamati dan berulang. Berarti yang sering diucapkan.
Oke, sistem mengenali tema berulang melalui analisis matematis nantinya. Setelah mengidentifikasi tren dalam sampel teks yang besar, sistem komputer dapat mengembangkan aturan linguistiknya sendiri yang akan digunakan untuk menganalisis input bahasa yang digunakan. Ini contoh kalau menggunakan pendekatan statistik, jadi dia akan melihat dari tren dalam sampel teks yang ada. Sistem mengenali tema berulang melalui analisis matematika nantinya. Yang berikutnya pendekatan koneksi. Pendekatan koneksi merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan simbolik dan pendekatan statistik. Kalau ini lebih bagus lagi, jadi ada dua pendekatan yang dia gunakan, yaitu pendekatan simbolik dan pendekatan statistik. Hal ini dimulai dengan menggunakan aturan bahasa secara umum, selanjutnya menyesuaikannya dengan aplikasi spesifik dari input yang berasal dari pendekatan statistik tersebut. Ini beberapa pendekatan yang digunakan di natural language processing. Oke, selanjutnya teknik dalam natural language processing. Natural language processing menggunakan dua teknik untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, dia menggunakan sintaks. Yang kedua, bisa menggunakan semantik. Ini saya bahas satu-satu. Sintak itu apa? Ini yang nantinya akan saya bahas terlebih dahulu. Sintak mengacu pada susunan kata biasanya dalam sebuah kalimat, sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. Ini kalau berbicara tentang sintak. Natural language processing menggunakan analisis sintak untuk menerapkan aturan bahasa, aturan tata bahasa pada kumpulan kata yang ditemukannya. Oke, ada beberapa teknik sintak yang bisa digunakan, terutama di natural language processing. Ada yang menggunakan lemmatization, melakukan pengurangan berbagai bentuk kata yang berubah menjadi satu bentuk untuk memudahkan analisis. Contoh kata dari swim, contohnya atau swimming, atau swims, atau swam adalah semua bentuk dari swim contohnya. Nah, jadi lemma dari semua kata-kata tersebut adalah swim. Jadi langsung diambil kata dasarnya, kasarnya seperti itu. Jadi untuk beberapa teknik sintak yang bisa digunakan. Selanjutnya segmentasi morfologi, melibatkan pembagian kata menjadi unit-unit individu atau morfem. Jadi contohnya ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang lumayan panjang, nanti akan dibagi-bagi. Ini kalau menggunakan segmentasi morfologi. Selanjutnya segmentasi kata, pembagian sebagian besar teks yang berkelanjutan menjadi unit-unit yang berbeda-beda. Kalau ini lebih ke teks yang berkelanjutan nanti akan dibagi menjadi lebih kecil lagi. Selanjutnya penandaan part of speech dengan mengidentifikasi bagian dari ucapan setiap kata. Kalau ini kan lebih ke ucapan nanti atau suara. Selanjutnya bisa juga menggunakan parsing. Parsing di sini dengan melakukan analisis tata bahasa untuk kalimat yang disediakan. Contoh, kata budi ketika kita ingin mengajar anak kecil, kita sering kali memecah kalimat atau kata per elemennya. B, U, atau contohnya bu, atau contohnya DI atau di. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya pemutusan kalimat dengan menempatkan batas kalimat pada sepotong teks besar. Yang ketujuh bisa menggunakan stemming, memotong kata yang diubah ke bentuk akarnya. Contohnya B diawali kata contohnya bicycle, R di akhir kata lighter contohnya. Ini yang bisa kita gunakan. Teknik yang kedua kita bisa menggunakan teknik semantik. Teknik semantik itu apa? Kalau berbicara tentang semantik mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya dipelajari. Jadi yang paling banyak memang lebih ke sintak untuk saat ini. Analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk memahami arti dan interpretasi kata-kata dan bagaimana nanti kalimat disusun. Oke, berikut beberapa teknik semantik yang umum digunakan dalam natural language. Contohnya name entity recognition, melibatkan penentuan bagian-bagian teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam grup tertentu. Contoh nama orang dan nama tempat contohnya. Selanjutnya ada disambiguasi contohnya, atau yang biasa disebut dengan arti kata, melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteksnya. Yang ketiga, natural language generation, melibatkan penggunaan database untuk mendapatkan maksud semantik dari teks dan mengubahnya menjadi bahasa manusia. Ini beberapa teknik yang digunakan terutama di teknik semantik itu sendiri. Ada 3, bisa menggunakan NER, bisa menggunakan disambiguasi, contohnya selanjutnya bisa menggunakan generation. Oke, selanjutnya pembagian NLP.
Masalah pemrosesan bahasa alami nanti dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, pemrosesan naskah tertulis. Contoh, menggunakan pengetahuan tentang leksikal, ini berarti kan lebih ke tertulis. Selanjutnya bisa menggunakan sintak atau nanti bisa menggunakan semantik. Selanjutnya yang kedua, pemrosesan bahasa lisan. Ini berarti untuk yang voice ya, menggunakan semua pengetahuan dari pemrosesan naskah tertulis ditambah pengetahuan tentang fonologi. Ini salah satunya. Jadi agak sedikit berbeda antara pemrosesan naskah tertulis atau teks dengan menggunakan pemrosesan bahasa lisan. Kalau yang bahasa lisan nanti bisa menggunakan tekniknya menggunakan leksikal atau sintak atau semantik, tapi kalau menggunakan lisan teknik yang ada di naskah tertulis ditambah dengan fonologi, ini yang digunakan. Oke, masalah dalam natural language processing ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pemrosesan bahasa alami. Yang pertama, suatu kalimat seringkali tidak lengkap, artinya tidak memberi informasi yang jelas atau lengkap. Yang kedua, suatu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda. Satu kata kadang-kadang memiliki beberapa makna yang berbeda. Tidak ada program pemroses bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang, kosakata selalu bertambah. Ini beberapa permasalahan yang ada di natural language processing yang harus dipecahkan di bidang NLP itu sendiri. Yang terakhir, bisa terdapat lebih dari satu cara, satu kalimat untuk mengungkapkan hal atau maksud yang sama. Oke, sampai sekarang pun masih terus dikembangkan yang namanya NLP itu sendiri. Selanjutnya tahapan proses yang ada di NLP. Untuk memproses bahasa alami diperlukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis morfologi. Maksudnya apa? Pada tahap ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang memiliki tiap kata termasuk nanti token, non kata seperti spasi, tanda baca, tanda pemisah. Ini yang harus dipahami juga nanti di NLP itu sendiri. Selanjutnya analisis sintak. Pada tahap ini sederetan kata disusun ke dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata yang lainnya. Deretan kata akan ditolak bila tidak memenuhi aturan penyusunan kata yang ada. Ini untuk analisis sintak. Yang ketiga, analisis semantik. Pada tahap ini struktur deretan kata yang sudah terbentuk akan diberi arti. Dengan kata lain, pemetaan dibuat antara struktur sintak dengan objek yang berhubungan. Yang keempat, penyatuan arah atau yang biasa disebut dengan konteks. Pada tahap ini, arti dari suatu kalimat nanti disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Karena arti dari suatu kalimat biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Terakhir, analisis pragmatis. Struktur yang terbentuk menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti yang sebenarnya. Ini beberapa tahapan yang ada di proses NLP itu sendiri. Oke, lumayan agak panjang sih sebenarnya kalau dilihat dari tahapan proses dari NLP itu sendiri. Oke, selanjutnya grammar dan parser. Grammar merupakan suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa nanti dibentuk. Grammar berisi kumpulan sintak yang baku atau benar dari suatu bahasa. Contoh dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat biasanya terdiri dari ada subjek, predikat, objek, dan keterangan biasanya. Selanjutnya ada yang namanya parser, adalah suatu metode atau suatu program. Sering disebut dengan mesin yang dapat memproduksi atau menghasilkan kalimat atau bahasa yang sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau diinginkan. Parser juga dapat memeriksa apakah suatu kalimat yang dimasukkan sesuai dengan grammar atau tidak. Ini fungsi dari parser itu sendiri. Ada beberapa jenis parser, ada top down parsing, yang kedua ada bottom up parsing. Perbedaannya, kalau yang top down parsing memulai proses parsing dari simbol start dan menggunakan aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat yang nantinya akan diparsing. Selanjutnya yang kedua ada bottom up parsing, memulai parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggabungkan aturan grammar secara terbalik atau memproduksi kata menjadi terminal, terminal menjadi kalimat, sampai tree atau pohon lengkap dan simbol start nanti akan tercapai. Ini kurang lebih penjelasan dari materi pertemuan ke-10, di mana materi pertemuan ke-10 sudah saya bahas materi salah satu model tentang yang ada di artificial intelligence, yaitu natural language processing. Cukup menarik sebenarnya sih. Ada banyak implementasinya. Contoh yang paling banyak kita temui, contohnya seperti
yang kita temui contohnya seperti chatbot atau contohnya seperti Google Translate atau contohnya personal assistant seperti Google Voice, ada Siri di iPhone dan yang lain-lainnya atau contohnya seperti di Alexa yang dikembangkan oleh Amazon. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-10 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.